Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Madinah, wabil khusus imam kita, imam sholat subuh Al-Ustadz Ahmad Sahari, dan juga bapak-bapak sekalian jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang diawali dengan melaksanakan kewajiban kita selaku pribadi muslim, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita maksud dari awal kita masuk ke dalam masjid ini dengan niat yang baik, mudah-mudahan diijabah dan dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatul mukmin khairun min amalih. Makanya kadang-kadang orang kalau berbuat baik enggak kesampaian, karena memang pada dasarnya yang mengizinkan kita mengerjakan segala sesuatu baik buruk pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang tuh perbuatan udah dirancang dengan sedemikian baik, entah itu keburukan atau itu kebaikan, tapi ternyata Allah tidak izinkan meskipun baik. Tapi niatnya seorang mukmin terhadap berbuat baik sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia tatbik, dia praktekkan dan dia amalkan. Tapi salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga, kalau seorang yang beriman baru niat saja nih berbuat buruk, belum ada action dan aplikasinya, kemudian gak jadi berbuat, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah berbuat pun masih ditunggu oleh Allah, masih tobat kagak, eling gak nih dia. Itu salah satu bukti cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Cuma kadang-kadang kitanya yang kurang sadar. Apa mungkin hawa nafsu yang lebih merajai diri kita ketimbang akal dan rasa kita. Disitulah pentingnya pikiran sedikit disentuh oleh rasa, dan juga rasa sedikit disentuh oleh akal kita. Tapi jangan sekali-kali akal dan rasa kita dirajai oleh hawa nafsu dan juga dimotori oleh hawa nafsu, karena kebanyakan yang menjerumuskan manusia dalam halak kehancuran adalah karena hawa nafsu merajai akal dan hati manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, kita awal dari pertama kali masuk ke dalam masjid ini, apalagi dengan niat itikaf, kemudian kita sholat berjamaah, ya, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang merupakan kewajiban kita, dan juga dilanjutkan thalabul ilmi yang tidak kalah pardunya dengan sholat pardu. Karena apalah ibadah tanpa ilmu? Ibadah orang kualitasnya
serta diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung kualitas intelektual seorang mukmin itu sendiri. Kalau seandainya kualitas keilmuannya yang dalam arti ilmu din, tadi dikatakan oleh Ustaz Sahari bahwa ilmu agama ya agama itu sendiri. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita beragama, maka tuntutlah ilmu agama karena kewajiban. Bukan semata-mata itu wazifatul ustad, kiai dan semacamnya, bukan. Tapi itu kebutuhan dan kewajiban kita semua. Kenapa? Karena keislaman kita, keimanan kita tergantung bagaimana kita memahami agama kita. Maka menjadi mukmin yang baik, menjadi muslim yang baik, itu pun tidak mudah. Ya, harus belajar, menuntut ilmu dan semacamnya. Maka nggak salah kalau Allah bilang, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Nggak sama orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Bahwa dalam hadis Nabi dikatakan lagi, dipertegas oleh Rasulullah, dunia ini semua dilaknat. 3 orang doang yang nggak dilaknat. Yang pertama, zakirullah, orang yang zikir sama Allah. Selama dia ingat eling zikir, nggak hanya lisan, salat juga zikir. Kapan saja hatinya ingat Allah, zikir. Jadi ada zikir bil lisan, ada zikir bil jawareh dengan perbuatan, sedekah, salat dan semacamnya. Ada zikir dengan hati. Hati kita selalu ingat kepada Allah, selalu sadar bahwa semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir kepada Allah nggak akan dilaknat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alim, orang yang berilmu, itu nggak akan dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, muta'alim, orang yang senantiasa masih mau belajar. Ya, ini udah orang zikir kagak, muta'alim kagak, alim kagak, maka hayatuhu kal mayit, hidupnya seperti mati di buminya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita maksud, apa yang kita tuju, segala hajat kita yang hadir di sini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segala maksud kita, kesehatan kita mudah-mudahan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada yang sakit, kita doakan saudara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mohon kepada Allah kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, bisa kita gunakan dalam hal ibadah, terlebih kita bisa amalkan dalam lingkungan keluarga kita dan juga orang-orang terdekat kita insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram. Sumal fatilah hadrati arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa qarabatihi Rasulillahi ajma'in. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa awliya'i syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhudin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariyahu. Ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab Hujjatul Islam al-Imam Abi Hamid al-Ghazali, ila hadrati khususan ila Syaikhil Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, wa ila hadrati khususan ila Syaikhil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa ila hadrati khususan ila Jamil Awliya, wa jami' asatizina wa asatizatina wa jami'i walidina, wa ila jami'i zurriyyatina wa ahlina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah saya bisa berkumpul lagi di sini. Kita silaturahim, enggak hanya belajar ya Pak ya. Enggak hanya menuntut ilmu, enggak hanya mengkaji ilmu agama, yang paling penting kita kumpul di sini. Belum tentu nih kalau karena kajian begini kita bisa kumpul. Karena sibuk dengan kegiatan masing-masing dan juga sibuk dengan aktivitas masing-masing. Terlebih bisa kumpulnya kita, bisa bermuajahanya kita, mudah-mudahan jadi sababiah panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita berkah, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena bulan yang lalu saya nggak sempat nebak di sini. Karena ada miskomunikasi ya. Ustaz Sahari lupa ngabarin ke saya pun kayaknya nggak enak kalau datang aja.
Karena saya pernah begitu, nggak dikabarin, terus saya datang aja, ternyata ada pengisinya yang lain. Nah saya nggak mau kejadian kayak begitu. Saya datang kalau saya dikabarin, ya. Ternyata sehari baru ngabarin itu jam berapa itu ya? Iya udah mau subuh dan saya kagak ngeliat HP lagi waktu itu. Ya. Akhirnya baru tahu-tahu itu saya jam 5 lewat tuh. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa datang lagi kemari dengan berjumpa dengan bapak-bapak, kita belajar, kita ngaji sama-sama, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Kita masih membahas kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatus Salikin, salah satu karya dari Imam Al-Ghazali. Ya, dalam tradisi literasi Islam klasik, kitab Raudhah itu ada dua. Raudhatul Thalibin itu ada dua. Satu Raudhatul Thalibin versinya Imam Ghazali, ini paling klasik karena Imam Ghazali wafatnya tahun 505, berarti abad ke-6 Hijriah. 505, umurnya kurang lebih Imam Ghazali itu ya 55 tahun. Untuk ukuran sekarang itu bisa dibilang ya muda segitu. Tapi ada juga ulama yang lebih muda, yaitu Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang ahli fikih dari mazhab Syafi'i. Itu punya kitab sama judulnya, Raudhatul Thalibin, cuman akhirnya beda, wa Umdatul Muftin. Khusus untuk kitab-kitab fikih itu pembahasan tentang fikih Syafi'i. Kalau ini wa Umdatus Salikin. Ya, jadi kitab ini dari judul juga udah ketahuan perbedaannya. Yang satu Imam Ghazali bahas tentang tasawuf, ilmu akhlak, hati. Kalau Imam Nawawi bahas masalah fikih, toharoh, bagaimana sholat, bagaimana puasa dan semacamnya. Disitulah ulama-ulama kita terlebih yang dahulu Pak. Jadi punya identitas keilmuan masing-masing. Siapa yang alim di fikih, siapa yang alim di tasawuf, siapa yang alim di tauhid. Nggak ada orang semuanya paham, itu nggak ada. Buat saya tidak ada orang alim semua ilmu, itu nggak ada. Ya, pasti dalam sisi ilmu yang lain dia ada yang tidak paham. Jangan kayak sekarang yang kita banyak temukan kayak semuanya bisa jawab, jangan. Imam Malik radhiyallahu an itu pernah 40 diajukan pertanyaan, 3 doang yang dijawab Pak. Yang lain nggak dijawab. Kalau orang sekarang dikasih pertanyaan 2, 10 yang dia jawab. Ini kebalikannya malah. Ya, harusnya kita contoh ulama-ulama kita dulu. Jangan pernah malu mengatakan ma'araf tuh, saya nggak tahu. Terhadap sesuatu yang memang tidak kita kuasai. Itu kan fair luar biasa, bahwa ilmu itu yang sempurna ilmunya hanya Allah. Untuk manusia ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Bahwa pengetahuan manusia berproses. Dari tidak tahu, minal jahli ilal ilm, dari tidak tahu menjadi tahu, itu namanya proses. Tidak seperti pengetahuan Allah yang paripurna, sempurna. Kalau kita ngaji tauhid, ilmunya Allah itu bila khofa, nggak ada kesamaran. Kalau kita kan dari samar jadi terang Pak, dari nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau ilmunya Allah tidak. Makanya dalam 20 doktrin akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, Allah wajib punya sifat ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan ada kul asya, paling sedikit atau paling kecilnya sesuatu yang ada di bumi ini yang merupakan masiwallah selain Allah, Allah tahu. Bahkan dabibun namlah, ya, melataknya semut, ya, di bumi Allah ini itu kemudian di waktu yang gelap itu Allah tahu. Itu bagaimana mendeskripsikan, menggambarkan bahwa Allah taunya itu bila had, tidak terbatas. Kalau pengen tahu ilmu yang komprehensif, yang sempurna ya hanya Allah, manusia nggak ada. Imam Ghazali juga bilang, saya kalau seandainya saya dikasih umur panjang nih, saya mau ngarang kitab hadis, tapi kan usianya hanya 55 tahun, kan hak guna usaha usia mah dari Allah. Begitu. Kadang kita nggak tahu, ada yang nggak sakit lagi, udah duluan dipanggil. Ada yang sakit mulu, kagak mati-mati, sakit mulu. Ya, karena memang usia semuanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta, kita jangan minta panjang Pak. Kalau minta kepanjangan, ngerihnya sampai kiamat, mau disisain. Orang-orang begitu doang. Mintanya berkah. Karena kalau umur udah berkah Pak,
hidup kita selalu kebaikan yang ada. Kalau berkah. Ilmu yang berkah walaupun sedikit Pak, bisanya cuman juz amma doang, berkah buat dia dan keluarga. Oh, nggak pernah, saya juga nggak, kayaknya kalau minta ya Allah kasih saya ilmu yang banyak, nggak bisa. Tetap aja masih banyak Allah daripada kita. Tapi minta yang berkah, apapun juga minta yang berkah, harta yang berkah. Karena kalau harta banyak doang, rekennya susah di akhirat. Bapak takut nggak bisa jawab, kebanyakan duit. Bagaimana jawabnya ntar di akhirat? Mendingan minta berkah rezeki. Jadi kalau lagi pengen aja ada, kagak susah-susah banget. Nggak sampai kayaknya nih sampai susah banget, kagak ada duit. Nah, kalau orang yang berkah, kalau rezekinya berkah tuh, setiap kali dia punya hajat ada, ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Kita berhenti pada pendapat sebagian ulama, kata Imam Ghazali. Ada ulama yang mengatakan begini, sebagian ulama, qala ba'dul a'immah, sebagian ulama mengatakan rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'akillati amalihim. Nanti di akhirat Pak, banyak orang yang amalnya dikit sebetulnya, nggak banyak-banyak banget, paling ibadah fardu aja, sunnahnya juga belum kencang-kencang betul, ya, remnya belum pakem banget begitu loh. Kadang masih yang wajib-wajib doang. Tapi kata Imam Ghazali, tunjihim aqaiduhum ma'akillati amalihim, akidahnya yang nanti menyelamatkannya, amalnya masih sedikit. Tapi akidahnya nanti yang membela dia di hadapan Allah. Kenapa? Karena akidahnya benar. Akidahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, emang akidah yang diajarkan Rasulullah bagaimana? Lihat dalam hadis bagaimana deskripsinya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak punya, ya nggak kayak kita ya. Kalau ulama setelahnya kan ada mazhab. Mazhab itu artinya ideologi, pikiran-pikiran ulama yang dihasilkan dari Al-Quran dan hadis, kemudian diikuti oleh murid jadi mazhab. Mazhab itu artinya tempat beranjak pergi gitu loh. Ya, mazhabun, zahaba, mazhab begitu. Kemudian berkembang sampai dengan sekarang. Ya, sahabat nggak ada mazhabnya, salaf aja udah begitu. Ya, karena memang di kalangan para sahabat banyak beda pendapat. Kalau orang sekarang mengatakan ngikut salaf yang mana dulu? Antara Ibnu Abbas misalnya sama Abdullah bin Amr bin As, itu beda pendapat. Nggak usah itu dah, yang 4 aja dah. Abu Bakar, Umar beda pendapat Pak, ketika Al-Quran pengen dibukukan. Itu debat sengit dulu antara Abu Bakar dengan Umar. Nabi nggak pernah nyuruh, kata Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kita pikirkan ke depan buat warisan orang-orang setelah kita. Kalau Al-Quran tidak dibukukan, bagaimana mereka tahu Al-Quran? Nyarinya bagaimana? Apalagi yang di luar Jazirah Arab. Karena Umar luar biasa memang, intelektualitasnya tinggi sekali, cerdas. Jadi berpikirnya tidak hanya sekarang, tapi juga yang akan datang. Maka tercatat dalam sejarah, itu bisa dibilang sarjana dan profesornya para sahabat ya, Umar bin Khattab. Banyak ide-ide dan tafsiran-tafsiran yang tidak semata-mata taklid ngikut Nabi. Saya yakin Nabi juga setuju dengan pendapat saya kalau Nabi ada. Sampai begitu berani Umar bin Khattab. Karena intinya agama itu adalah membawa maslahah. Ad-din maslahatun. Agama harus membawa maslahah. Meskipun tidak selalu sejalan dengan apa yang dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena konteksnya memang berbeda. Waktu Nabi hidup konteksnya begini, wafat ketika sudah wafat begini, berbeda. Sifat dunia tuh begitu Pak, selalu berubah, enggak persis sama, enggak. Selalu berubah. Karena selalu berubah, maka konsekuensi hukum juga bisa berubah. Dalam fikih kan begitu. Dia melihat ilat, al-hukmu yadurru ma'al illah, wujudan wa adaman. Melihat konteksnya dan semacamnya. Gitu. Jadi nanti di akhirat ada orang yang amalnya paling amal fardu doang, tapi selamat di hadapan Allah. Siapa yang menyelamatkan? Akidahnya benar. Akidah yang meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi, tidak diserupakan dengan sesuatu, zat yang maha esa, la syarika lahu wa la nazira lahu. Tidak ada bandingan, tidak ada serikat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibanding-bandingkan Allah dengan kita, jangan disama-samakan Allah dengan kita. Allah adalah zat yang punya zat tidak sama dengan kita. Allah melihat tidak seperti melihatnya kita.
Allah berjalan tidak seperti berjalannya kita. Ada itu ya kata-kata begitu sampai disamain benar punya kaki. Dari mana? Saya ini kan dari S2, S3-nya saya jurusannya tauhid. Saya akidah Mu'tazilah bisa saya jelasin sampai akar-akarnya. Akidah Jabariyah sampai akar-akarnya bisa saya jelasin. Bukan paham kita aswaja doang. Kalau aswaja mah dulu waktu pesantren juga saya udah belajar gitu ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu sama kayak kita, punya tangan, punya apa, nggak ada itu, batil yang seperti itu ya, dan semacamnya. Karena memang disitulah, karena kecermatan mentafsirkan Al-Quran itu penting sekali. Nggak kayak orang sekarang, kita banyak temukan nggak punya kualifikasi keilmuan bahasa Arab, tahu-tahu nerjemahin Al-Quran semaunya, lupa kalau ada hadis Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja menafsirkan Quran dengan akalnya sendiri tanpa ngerti nahwu, shorof, balaghah, mantik, usul fikih, ilmu bahasa Arab, maka siap-siap tiket masuk neraka udah disiapin. Siap-siap. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maq'ad, tempat duduk. Udah tinggal masuk aja udah. Kenapa? Al-Quran terlalu suci hanya untuk dipikirkan oleh akal kita, tapi tidak punya modal keilmuan. Disitulah sampai Nabi wanti-wanti. Kalau Al-Quran ditafsirkan oleh orang yang paham, silakan. Tapi hasilnya jangan dituhankan. Paham Pak? Hasilnya dituhankan. Bedakan Al-Quran dengan tafsir. Kalau Al-Quran Bapak bela mati-matian, silakan. Karena itu firman Allah. Tapi kalau tafsir, itu pikiran orang, ulama. Bisa benar, bisa salah. Silakan ikut pendapat yang manapun, silakan. Tapi fanatik terhadap mazhab tertentu sampai kita menyalahkan yang lain, itu dosa di hadapan Allah. Jangan gara-gara kita Syafi'iyah menyalahkan yang lain. Jangan gara-gara kita Asy'ariyah Maturidiyah menyalahkan yang lain, mengkafirkan yang lain. Bahkan kata Imam Ghazali, salah satu akidah yang sesat adalah at-ta'assub li mazhabin muayyan. Terlalu fanatik terhadap mazhabnya sehingga menyalahkan orang yang di luar pahamnya. Ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi seringkali membenarkan 3-2 pendapat yang berbeda, Pak. Ingat hadis Nabi yang pernah Nabi bilang begini, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidzah. Wahai sahabat, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Ini 2 sahabat beda pendapat, Pak. Yang satu mahaminnya tekstual. Kita sholatnya di Quraidzah ya, sholat asarnya meskipun di akhir waktu. Ini kan tekstual mahaminnya. Yang satu lagi, sahabat kelompok satu lagi bilang, bukan begitu. Maksud Nabi itu ente jalannya cepet. Jangan jalan lelet betul. Kalau lelet akhirnya nyampe sono maghrib bukan asar. Belum sempat sholat asar. Akhirnya sahabat yang satu sholat di jalan karena udah masuk waktu asar. Tapi sahabat yang satu lagi bilangnya apa? Nabi bilangnya Quraidzah. Ini 2 kelompok sahabat ini nanya sama Rasulullah, yang mana yang benar dari antara kita? Dua-duanya benar. Nabi seringkali membenarkan pendapat yang berbeda. Kalau kita sekarang enggak, sering nyari masalah. Cuma gara-gara beda hal-hal yang kecil malah mengkafirkan, menyalahkan dan semacamnya. Ingat, man kaffara musliman. Orang yang sengaja melontarkan kata kafir, balik ke dirinya sendiri. Tahan, nggak boleh. Kafir itu bisa diartikan orang yang tarikus sholat, bisa. Orang yang tidak bayar zakat, bisa. Orang yang melenceng dari akidah, bisa. Multi tafsir, Pak, kata tafsir itu. Nggak sembarangan. Ya. Kafir juga bisa artinya menutup. Ini saya tutup kitabnya nih, Pak ya. Saya tutup. Berarti saya kafir nih. Kafirul kitab. Artinya melenceng akidahnya saya. Kalau dalam bahasa Arab sih menutup begini, kafir artinya. Saya kafirul kitab, orang yang nutup kitab. Kafirul kas, orang yang menutup tempat minum. Maknanya banyak. Itulah butuhnya kita cermati bahasa Arab dengan benar. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Tapi nanti juga kata Imam Ghazali di akhirat, ada orang yang amalnya najug. Najug itu bahasa Cipondo. Banyak, amalnya banyak, tapi celaka. Kenapa? Tukang nyalain orang, tukang ngafirin orang, tukang nyesatin orang, akidahnya salah.
Nabi nggak pernah ngapiri, Nabi nggak pernah nyesatkan, Nabi nggak pernah mudah menyalankan, bahkan diajak bicara dulu sama Rasulullah. Itu yang tadi saya bilang, banyak, itu baru contoh satu Pak tentang sholat di Bani Quraidah. Masih banyak contoh Nabi membenarkan pendapat yang berbeda di kalangan sahabat. Banyak sekali. Itu artinya Nabi sangat bijak melihat perbedaan. Selama perbedaan itu tidak keluar jauh dari nilai-nilai universal agama, atau kalau bahasa kitab namanya ghalabatus syar'i. Nggak jauh. Kalau nggak jauh, kenapa harus dikhawatirkan? Karena jalan menuju Allah tidak hanya satu jalan, desek-desekan Bapak nanti sikut-sikutan. Bapak tahu kata syariah itu dalam bahasa Arab artinya syari, jalan lebar, Pak. Kalau jalan lebar kira-kira kita legah nggak jalannya? Kalau jalannya sempit, desek-desekan, makanya syariah. Nah, kalau Bapak sudah jalan lebar syariah, nanti namanya ada tariq. Tariqah ini Pak, nggak semua bisa masuk. Makanya katanya tariqah. Tariq itu artinya jalan sempit, kecil. Turuk, bentuk jamannya turuk. Nggak semua orang sanggup ke situ. Tapi kalau syariat, insya Allah semua sanggup. Emang kita pengen masuk surga sendirian apa bareng-bareng? Sepi Pak kalau sendirian. Enakan bareng-bareng, keluarga kita masuk, tetangga kita masuk, ya Pak ya? Begitu. Disitulah maka husnuzon adalah ciri keislaman yang betul-betul. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah kalau orang muslim yang lain dekat dia selamat dari lidah dan tangannya. Lidahnya nggak sering ngusik orang, tangannya nggak sering ngusik orang lain, apalagi sesama saudaranya. Itulah ciri muslim yang sebetulnya. Kebanyakan orang sekarang melihatnya muslim tuh yang sholat, bukan hanya sholat Pak. Kalau Islam diartikan hanya sholat terlalu sempit. Kalau Islam diartikan hanya sedekah terlalu sempit. Kalau Islam diartikan hanya duduk di masjid terlalu sempit. Masih banyak kita lihat nilai-nilai keislaman yang lain. Antaranya menjenguk orang sakit, makan didahului dengan berwudu, husnuzon dengan orang lain, apalagi husnuzon dengan Allah wajib. Tidak buruk sangka kepada orang lain, tinggalkan hasad. Itu banyak sekali nilainya. Tidak hanya aspek zahir, tapi aspek esoterik, aspek dalam, aspek batin. Jadi jangan salah, nanti di akhirat ada orang amalnya banyak tapi celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini dia ibadah dengan akidah yang fasidah, akidah yang salah. Salah satu indikator salahnya kata Imam Ghazali, satu, ngaji mah ngaji gitu, sholat mah sholat, tapi hawa nafsu lebih kuat perannya ketimbang ibadahnya dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Itu salah satunya. Yang kedua, salah satunya kata Imam Ghazali, indikasi kalau dia akidahnya sesat, mudah menyalahkan orang yang beda dari pahamnya tanpa ada klarifikasi dan tanpa ada dicek terlebih dahulu, atau bertanya kepada yang paham. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda merasa Anda tidak paham secara detail, tanyalah kepada yang mengerti, maka akan terhindar dari kesalahpahaman. Ya. Maka dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa ubbul jahi wal mal wad dunya samun qatil. Nanti suatu saat nih orang banyak orang demen dengan jah. Jah itu apa ya? Pangkat, Pak. Oh, pangkatnya tinggi. Harus saya cari ini biar terkenal. Apalagi sekarang medianya media sosial Pak ya. Itu luar biasa. Biar terkenal dan semacam. Hubbul mal, cinta harta. Tuh kayaknya harta dijagain sampai subuh. Takut ada yang nguntit, ada yang ngambil. Begitu. Wa hubbud dunia, senang dengan urusan dunia. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang senang dunia salah satu cirinya adalah al-jahl. Apa Pak? Al-jahl, bodoh. Satu. Yang kedua, aklul haram, memakan hal-hal yang haram, wasyubhat. Nah itu makanya kalau sesuatu yang kita makan tuh harus disaring. Jangan sembarangan dimakan, sembarangan dimakan apa aja makan. Kata dokter aja, kalau dokter orang yang udah punya riwayat begini-begini, makan juga kudu ditakar kan Pak ya. Enggak semuanya dimakan, nasi padang dimakan, santan dimakan, gorengan dimakan, ya, kolesterol ditakar makannya.
Sama, dalam agama pun begitu. Anda boleh makan tapi yang mubahat, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau berlebihan, kata Imam Ghazali, bikin hilangnya fitnah. Apa fitnah? Pakai to. Kalau pakai ta itu artinya bencana, musibah, ujian. Kalau pakai to artinya kecerdasan. Biasanya orang bebel otaknya karena sering makan. Fudulut ta'am, makannya kebanyakan. Ibadah juga rada males begitu. Samun qatil, kata Imam Ghazali, cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan. Samun qatil, racun yang mematikan. Mematikannya bagaimana? Langsung menusuk ke hati, Pak. Jadi itu dosa hati sebetulnya, bukan dosa fisik. Kalau dosa fisik minum homer, mencuri dan semacamnya. Kan perintah Allah nggak hanya zahir, ada yang batin juga ada. Wari'asatu wasyuhratu yurisani al-kibra wad-dukhula fid dunya. Bahwa ar-ri'asah, kedudukan, pangkat, wasyuhrah, terkenal. Sekarang orang banyak begitu. Ya, pengen terkenal, pengen pangkat, pengen riasah, kedudukan, jadi pemimpin. Itu yurisani al-kibra wad-dukhul, mewariskan sifat takabur dan bisa masuk ke dalam jurang dunia. Kata Imam Ghazali. Dunia bagus apa enggak? Bagus kalau dimanfaatkan untuk yang baik. Tapi kalau dunia itu sampai dicintai berlebihan, kalau kehilangan sesuatu kayaknya sampai dipikirin. Cuman kehilangan duit 10.000 aja sampai dipikirin. Itu udah keciri tuh cinta dunia tuh. Udah keciri. Susahnya orang yang cinta dunia, Pak, takut-takutnya su'ul khotimah akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Terlalu terikat dengan urusan dunia. Ibadah sama Allah jalan, bergantung sama dunia jalan bagaimana? Itu seperti menduakan Allah. Mintanya hanya sama Allah, dunia hanya jadikan tempat singgah. Maksudnya biasa aja begitu. Jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Rezeki biasa saja, makan pun biasa saja, kehilangan pun anggap biasa saja, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa sedih dan semacamnya manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Ya, kehilangan ini saya juga pernah, Pak, kehilangan adik saya meninggal, itu pernah. Sedih, iya, manusiawi. Loh, katanya Ustaz sedih juga, manusia. Sama, manusia. Nabi juga sedih kok. Nabi juga lapar ngantuk kok, manusia biasa. Cuman orang yang paham ilmunya biasanya nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia bisa handle dirinya. Akhirnya nggak stres. Sedih berlebihan, senang berlebihan tuh sakit apa tuh, Pak, ya? Namanya, saya lupa itu. Terlalu senang juga nggak boleh, terlalu sedih banget juga nggak boleh. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai begini, Pak. Qala ba'duhum, kata Imam Ghazali, ma alimtu amalan wattala'a alaihin nas illa asqattuhu. Saya tidak akan saya beramal, ma alimtu, saya tidak beramal amalan akan suatu amal, wattala'a alaihin nas illa asqattuhu, dan melihat manusia atas amalku kecuali aku batalkan amalnya. Artinya apa? Orang dulu salaf biasanya ibadahnya nyari sepi, bukan nyari rame. Sampai-sampai bilang begitu, kalau saya pengen melakukan amal baik, ada orang ngelihat, saya nggak jadi. Asqattuhu, nggak jadi, saya gugurkan amalnya. Kenapa? Takut jatuh kepada dosa hati. Apa itu? Ria. Ria itu terlalu halus, pada main di hati. Ria itu halus sekali. Kadang-kadang kita begini, aduh saya nggak mau ria, duduknya di belakang. Padahal itu yang ria sebetulnya. Saya duduknya di belakang, saya kan pejabat RT, saya pejabat RW. Saya duduknya di belakang, takut di depan banyak yang cium tangan. Ntar saya duduk di depan nih, di sini nih banyak lagi yang minta surat ini, surat ini. Lo kan di masjid, maka gak kali. Begitu. Padahal punya sikap begitu, itu ria sebetulnya, Pak. Ria itu. Ria.
Saya misalnya ya datang, waduh saya nggak mau di depan, jangan diiniin, jangan dispesialkan begitu. Itu dari ria itu, astagfirullahaladzim. Ustadz paling banyak rianya ternyata itu. Nah kalau apalagi orang yang begini, saya pengen di depan, biar orang tahu siapa saya, itu bukan ria Pak, syirik. Bukan ria lagi tuh, nggak nanggung-nanggung, syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Kenapa? Menduakan Allah dalam niat. Menduakan Allah dalam ibadah bukan riya lagi, syirik khafi. Kelihatannya mah kayak ikhlas tapi padahal itulah yang disebut oleh Imam Ghazali orang-orang ibadah tapi tertipu dengan ibadahnya. Pede, wah saya karena Allah, amal saya banyak loh, nggak kuat ditimbang ntar di akhirat. Pede tapi ternyata tertipu oleh amalnya, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Disitulah pentingnya olah zahir dan olah batin. Boleh kita berkumpul tapi dalam kumpulan yang baik boleh, karena kita sebagai makhluk sosial, tapi sesekali kita butuh menyendiri Pak untuk muhasabah. Karena buat orang-orang sufi berkumpul dengan keramaian itu dosa. Buat orang sufi Pak, tasawuf. Kenapa? Karena biasanya orang jatuh ke dalam gibah, ngomongin orang, namimah, fitnah. Kalau rame kan gak mungkin sendiri. Lo kan jangan ngoceh sendiri kan enggak. Biasanya di tempat yang rame, apalagi udah ada buka omongan. Ente tahu nggak si Jia? Nah, udah ada yang buka omongan tuh begitu, nyamber yang lain. Oh iya saya tahu tuh, nyamber terus sampai sewarung kopi ngomongin dia semua. Dia pasti orangnya datang diam semua. Biasa begitu diumpet-umpetin. Nah, diilustrasikan oleh Allah kan seperti makan daging saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Sebetulnya yang berbahaya itu dosa zahir apa dosa batin sih Pak? Zahir atau batin? Kalau dosa zahir kagak sering Pak, jarang-jarang ya, jarang-jarang. Kalau berlebihan itu memang jianya setan itu Mak. Kalau emang udah sering, emang dianya udah ditatar sama setan itu. Kalau dosa batin Pak, di mana aja kebawa. Waktunya kita nggak tahu. Riya di mana aja berpotensi riya. Nafsu di mana aja dibawa. Bapak mau ke majelis, nafsu dibawa nggak? Mungkin ditaruh di bawah karena nyatu dengan tubuh kita. Pengen ke tempat pasar, ada nafsu nggak? Nafsu dibawa juga. Beda. Kalau aspek zahir Pak, mohon maaf, orang nyolong nggak tiap hari kan? Tiap hari pun itu juga mikir dulu, takut ketahuan. Tapi kalau hawa nafsu Pak, tiap hari berfungsinya. Makan berlebihan nafsu, begitu dan semacamnya itu. Jadi maka dosa batin lebih berat. Kalau dosa zahir itu ya diadili dengan hal-hal yang seperti had, qisas dan semacamnya. Tapi kalau dosa batin kan biasanya bisa luntur dengan banyak riyadhah, banyak zikir, istighfar, mohon ampun sama Allah. Biasanya itu tuh. Bapak kalau sering begitu Pak ya, tiap hari ada wirid yang nggak ditinggalkan, insya Allah hatinya lunak baik. Karena orang muslim gak hanya fisiknya yang baik Pak, yang paling penting hatinya baik. Orang kalau udah hatinya baik Pak, biar kata amalnya cuman dikit, insya Allah selamat. Hatinya baik, itu loh, nggak irian, nggak marahan, nggak dengkian. Tuh curi orang hatinya baik. Kalau orang hatinya baik, insya Allah husnul khotimah. Karena amal yang baik lahir dari hati yang baik. Itu. Ya. Terakhir, Pak, terakhir. Wa ammatulul amal. Ini penyakit kita juga nih, kata Imam Ghazali. Ini penyakit kebanyakan kita nih. Wa ammatulul amal, sering berangan-angan. Ntar saya pengen sholat duha 12 rakaat. Saya ntar pengen tahajud 100 rakaat. 2 rakaat aja susah. Ntar saya pengen sedekah 5 juta. Ngomong doang mulutnya, berangan-angan doang. Itu tulul amal namanya tuh. Tulul amal. Panjang angan namanya dalam agama. Fa innahu yamna'u min husnil amal, kata Imam Ghazali, orang yang suka tulul amal bisa menghalangi dari cakepnya amalnya, alias amalnya buruk. Ya, orang cuman berangan-angan doang kayak kita nih Pak, tiap hari begini. Enak kali ya jadi presiden. Enak kali ya jadi orang kaya. Tuh begitu tuh, berangan-angan doang, actionnya nggak ada. Upayanya kagak ada, usahanya kagak ada.
Cuman sekedar berangan-angan saja, saya pengen jadi hamba Allah yang soleh, saya pengen jadi orang dermawan. Nggak ada tindakannya. Nggak bisa begitu. Niat dan amal usahakanlah berbarengan. Kalau misalnya tidak bisa diamalkan karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, ada faktor-faktor lain dan semacamnya, niat kita dicatat oleh Allah. Tapi diupayakan dulu, bukan cuma diayal-ayal doang. Itu nanti jatuhnya kepada tulul amal dosa batin. Dosa batin, Pak. Terus saya jadi orang soleh, saya jadi orang alim. Saya pengen jadi orang alim, enggak belajar. Bagaimana? Emang ada orang belajar langsung pinter? Langsung bisa baca Quran? Ya takut dokternya. Enggak ada bayi-bayi yang lahir langsung alim tuh, enggak ada. Wa yasuddu anil haq, orang yang sering berangan-angan biasanya itu menolak dari kebenaran. Kalau ada orang ngomong bener, ngasih nasihat, kayaknya pengeng kupingnya. Ada nggak yang begitu? Ya. Bahkan kata Imam Ibnul Jauzi, Pak, kenapa sebabnya orang tuh kalau baru dengar nasihat aja bawaannya awang-awangan. Apa sih awang-awangan tuh ya? Uring-uringan begitu loh. Pengennya kayak pengen keluar aja segala macam. Ya karena hati penyebabnya. Dia nggak bisa mana bedakan bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan malaikat. Akhirnya apa? Berdampak pada fisik, begitu. Jadi bawaannya pengen pergi aja gitu kalau ada nasihat baik dan semacamnya. Biasanya orang yang tulul amal terhalangi dari kebaikan. Kalau dengar keburukan cepet dia. Itu biasanya. Wa taswif min azami junudi syaiton. Ini yang paling sering ini ada di kita. Saya nggak pernah merasa saya baik atau bagaimana. Bahkan mungkin ini kita sering begini nih. Kata Imam Ghazali, wa taswifu min a'zami junudi syaiton. Menunda-nunda amal adalah tentara paling besar dari setan yang diutus kepada manusia. Nauzubillah min zalik. Sering nggak begitu, Pak? Entar-entaran salat maghrib nih, entar masih ada waktu. Isya ada isya, entar dah. Isya waktunya panjang, entar. Pules, subuh. Karena kata Imam Ghazali, menunda amal taswib entar-entaran, saya entar pengen sedekah, saya entar pengen, entar doang, entar mulu yang diucapin, entar mulu. Bukannya sekarang, entar. Ditunda-tunda. Itu adalah tentaranya setan yang merasuk dalam diri manusia. Nauzubillah min zalik. Biasanya orang yang suka menunda-nunda amal, rezekinya juga ditunda-tunda sama Allah. Amalnya ditunda-tunda sama Allah, pahalanya, kebaikan juga yang Allah kasih ditunda, nikmat juga ditunda sama Allah. Kenapa? Sering nunda-nunda. Harusnya bukan nunda-nunda, Pak, berlomba-lomba, bukan ditunda-tunda. Ya. Wa amma syuh wal hawa wa ijabul mar'i bi nafsi fa huwa minal muhlikat. Orang yang bahil, pelit, medit, koret, pantat kuning, ya kagak pernah ngasih sama orang, pengennya tangannya begini mulu, nggak mau begini. Ya Allah Rabbi, ciri orang yang cinta sama Nabi sering memberi, bukan minta. Ini minta mulu. Tangan di atas tuh bukan berarti tangannya diginiin doang. Sering memberi meskipun sulit. Karena sedekah yang paling sulit adalah sedekah ketika kita susah. Masih mau nggak ngeluarin duit? Kalau yang kaya mah ya jangan dialem. Emang udah kudu. Bapak punya duit banyak, rezeki banyak. Sedekah, zakat, emang kudu itu mah, nggak ada spesialnya, nggak ada. Yang spesial adalah ketika Bapak dalam keadaan susah masih mau memberi. Itulah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang muslim tidak syuh wal bakhil. Tidak pelit terhadap saudaranya. Bahkan bukan hanya saudara, tapi orang yang di luar bukan seagama sama kita juga. Dan juga binatang, tumbuhan, dan semacamnya. Semua terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hawa, keinginan yang tinggi. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. Ya manusia lah. Manusia, Pak ya. Lebaran yang dia pikir, aduh lebaran, belum ini. Lebaran sih. Kita pakai baju rombeng aja jadi kan. Tetap lebaran nggak? Tetap kan, Pak, lebaran Pak. Walaupun bajunya enggak. Cuman yang kita pikirin apa? Nanti gue lebaran ada berubah jadi baik nggak ya? Peningkat nggak ya? Yang dia pikirin baju apa begitu kalau macam. Sama sih kita juga. Kayaknya beda aja begitu. Beda aja. Teman yang paling penting adalah bagaimana yang berubah adalah aspek hati dan juga aspek batinnya. Yang terakhir, jangan suka ngagungin diri sendiri. Ijabul mar'i binafsi. Saya anaknya ini,
Saya orangnya begini, sering ngomongin diri sendiri, membanggakan diri. Kata Imam Ghazali, pelit, ngikutin hawa nafsu, antusias, dan juga suka bangga-banggain diri, fahunna minal mukhlikat. Itu adalah hal-hal yang bisa menghancurkan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah pentingnya bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kita kewajiban yang secara eksoterik, ya, sholat, zakat dan semacamnya, tapi juga Islam ada aspek batin yang harus kita rawat sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, yang benar, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti harta, kedudukan di hadapan Allah tidak berfungsi, yang selamat adalah yang hatinya salim, hatinya selamat, hatinya bersih. Kemudian dari hati yang bersih timbullah amal-amal yang saleh, dari akidah yang benar timbullah perbuatan-perbuatan yang benar, yang saleh, yang sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, iman Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jaga fisik kita dari jatuh terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Terlebih hati kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, hati sangat sensitif. Bahkan kita baru masuk masjid aja udah berubah niatnya kadang-kadang. Jadi itu perlu dikontrol dan dijaga. Salah satu untuk bisa mengontrol hati adalah perbanyak. Ini yang sering di, kalau saya sama guru apa segala macam tuh sering dikasih satu, jangan tinggalin Quran lebih dari 3 hari. Bapak jangan kosong baca Quran lebih dari 3 hari. Sehari-sehari lebih bagus Pak. Tapi kalau udah 3 hari aja nih Bapak ninggalin Quran, tanda-tanda hatinya mati. Nauzubillah min. Yang kedua, zikir pagi sore jangan ditinggal. Itu zikir wirid, benteng kita, biar jangan ke dokter minum obat mulu. Ini obat hati juga kudu dipakai, nutrisi batin. Apa nutrisinya? Zikir, banyak istighfar, banyak selawat. Itu nutrisi hati. Jadi jangan ke dokter mulu. Kalau hatinya baik mah insya Allah fisiknya juga sehat nantinya. Insya Allah begitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafan ya karim Allah bihaqil Fatihah bisirul Fatihah bil karamatil Fatihah berijal hamya kashfal qam ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala rahman ya dafi'al bala rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim dzurriyyatana wa sallim tulabana wa talibatina wa sallim jama'atina min afati dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.